Hai, selamat datang di channel Langau Viral, tempat kumpulnya pecinta sepak bola. Yuk kita bahas soal pemain yang jadi penentu kemenangan Manchester United langsung dari bangku cadangan. Ini dia Benjamin Sesko, striker 22 tahun yang selalu jadi pahlawan di momen-momen krusial. Dia udah cetak 3 gol penentu di 4 laga terakhir, dan semuanya sebagai pemain pengganti loh. Ini bukan cuma untung-untungan ya, tapi emang udah jadi polanya dia buat jadi penentu di menit-menit akhir. Mulai dari gol kemenangan sampai gol penyama kedudukan, Sesko ini udah kayak kartu asnya tim. Nah, pertanyaannya, apa sih rahasia di balik suksesnya pemain muda ini? Kata Sesko, dia tuh nggak ngotot harus jadi starter. Fokusnya ternyata beda. Mau cuma main 5 menit pun, dia bakal kasih semua kemampuannya. Yang penting enjoy dan bantu tim. Jadi, intinya itu sikap profesionalnya. Kepentingan tim selalu jadi nomor 1 buat dia. Kontribusi dia ini juga sejalan banget sama kebangkitan Manchester United belakangan ini. Di bawah Michael Carrick, tim lagi bagus-bagusnya. Mereka berhasil raih 16 dari 18 poin maksimal. Menurut Sesko, kuncinya ada di atmosfer tim yang solid dan kerja detail dari para staf pelatih. Terus, gimana ya rasanya main di klub sebesar MU? Pasti tekanannya berat banget kan? Tapi bagi dia, kalau mau jadi pemain top, ya harus siap sama tekanan. Dia malah anggap itu kehormatan. Nah, ini yang keren dari pola pikirnya. Dia ubah tekanan yang biasanya jadi beban, malah jadi sebuah kehormatan. Jadi bikin mikir ya, apakah jadi starter itu segalanya, atau kontribusi nyata yang justru lebih penting? Seringkali, pahlawan itu nggak selalu yang tampil dari awal. Kadang mereka cuma butuh momen yang tepat untuk bersinar. Selamat datang kembali. Nah, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya seorang pemain pengganti yang mulainya dari bangku cadangan, malah jadi pahlawan penentu kemenangan berkali-kali lagi? Inilah kisah Benjamin Sesko di Manchester United. Yuk, kita bedah ceritanya. Oke, kita mulai dari yang paling fresh ya. Momen yang benar-benar jadi bukti statusnya sekarang. 1 pertandingan, 1 aksi, dan semuanya berubah di menit-menit akhir. Coba deh bayangin situasinya. Manchester United lagi lawan Everton. Pertandingannya alot banget, skornya masih 0-0, kacamata. Waktu jalan terus, wah tegangnya kerasa di seluruh stadion. Tim butuh sesuatu, butuh percikan api buat mecah kebuntuan. Dan boom, percikan itu datang juga akhirnya. Di menit ke-71, Benjamin Sesko yang baru masuk sebagai pengganti langsung manfaatin serangan balik cepat. Dan gol, satu-satunya gol di pertandingan itu. Kebuntuan pecah. Nah ini nih yang paling menarik. Kejadian ini bukan yang pertama kali. Keywordnya di sini adalah lagi. Ini udah jadi semacam pola, semacam kebiasaan buat dia. Oke, dari 1 pertandingan tadi, sekarang coba kita lihat gambaran besarnya. Karena Sesko ini udah ngebuktiin kalau dia bukan sekedar pemain pengganti biasa. Dia itu spesialis, seorang super sub sejati. Lihat deh, grafis ini polanya kelihatan jelas banget kan? Dalam 4 pertandingan terakhirnya, dia udah nyetak 3 gol krusial. Semuanya setelah masuk dari bangku cadangan. Gila kan? Coba kita lihat lebih detail satu persatu. Contoh pertama, waktu lawan West Ham. Ini pertandingan susah loh, main di kandang lawan pula, dan posisinya United lagi ketinggalan. Dan coba tebak kapan golnya datang? Menit ke-96. Di detik-detik paling akhir pertandingan, Sesko nyetak gol penyeimbang yang nyelamatin timnya dari kekalahan. Gila, dramatis banget. Dan ini bukan kebetulan loh. Mundur sedikit, pas laga lawan Fulham di Old Trafford, ceritanya, ya ampun, mirip banget. Lagi-lagi di injury time. Tepatnya menit ke-94, Sesko jadi pahlawan dengan gol kemenangannya, bikin skor jadi 3-2. 2 kali di menit-menit akhir, dia jadi penentu. Ini udah bukan hoki lagi, ini mentalitas. Oke, kita udah lihat apa yang dia lakuin. Sekarang masuk ke bagian yang paling menarik. Kenapa dia bisa gitu? Yuk kita coba intip isi kepalanya, pola pikir di balik seorang penentu kemenangan ini. Dengerin deh apa kata dia sendiri. Dia bilang, saya bahkan tidak berpikir saya harus jadi starter. Kapanpun pelatih memutuskan, saya akan selalu siap. Wow, ini nunjukin mentalitas yang luar biasa banget. Fokusnya itu bukan ke status, tapi ke kesiapan. Dan mentalitas ini makin kuat lagi pas dengerin omongannya yang ini. Kalau saya mendapat 5 menit, saya akan memanfaatkannya. Ini soal menikmati permainan dan memberikan yang terbaik untuk tim. Nah, ini dia poin kuncinya. Buat dia, mau cuma 5 menit, mau cuma 1 menit, itu kesempatan buat kasih kontribusi. Bukan buat pamer, tapi buat tim.
Ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi ada pikiran gue harus jadi starter, yang seringkali ya didorong sama ego. Nah, di sisi lain ada pola pikirnya Sesko. Gue harus siap, yang satu nuntut, yang satunya lagi ngelayanin tim. Ternyata pola pikir kayak gini tuh bukan muncul dari ruang hampa. Ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar yang lagi terjadi di Manchester United di bawah Michael Carrick. Sikap Sesko ini cerminan dari atmosfer tim secara keseluruhan. Coba lihat angka ini. 16 poin dari maksimal 18 di 6 pertandingan terakhir. Ini bukti nyata kalau tim lagi on fire, dan mentalitas kayak punya Sesko inilah yang jadi bahan bakarnya. Dan menurut Sesko sendiri, rahasianya apa? Sederhana, tapi kuat banget. Suasana tim yang enak, semua orang saling bantu, dan staf pelatih yang luar biasa. Ini jadi bukti kalau kemenangan-kemenangan besar itu lahirnya dari fondasi yang nggak kelihatan kayak gini. Jadi apa nih kesimpulan dari kisah Benjamin Sesko? Kita lagi ngelihat seorang bintang dengan pendekatan yang, jujur aja, beda banget soal sukses dan tekanan. Buat kebanyakan orang, tekanan itu kan beban ya, sesuatu yang dihindari. Tapi buat Sesko, tekanan itu sebuah kehormatan, sesuatu yang emang harus ada kalau mau main di level tertinggi. Dia nggak melawannya, dia malah merangkulnya. Beda banget kan? Dan inilah inti dari semuanya. Dia nggak terobsesi jadi pemain inti, nggak terobsesi sama menit bermain atau sorotan media. Fokusnya cuma satu, gimana caranya ngasih kontribusi terbaik buat tim, kapanpun itu dibutuhkan. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Ketika ego dikesampingkan demi kesiapan, ketika status diganti sama kontribusi, apakah ini, pada akhirnya, definisi sesungguhnya dari mentalitas seorang juara? Coba deh pikirin.